Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah madad dawam ala jazilil fadli wal in'am. Wa afdalus salati wat taslim ala nabiyil mustafal karim Muhammadin wa sahbihi wal al ahli tuqa wal ilmi wal akmal amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jannatu 'adn yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Salamun 'alaikum bima sabartum fa ni'ma 'uqbad dar. Ala ya sadaqallahul azim. Habiban al-mahbub, ketua takmir Masjid Al-Muhajirin alladzi lam yudhkar ismu li ta'dhiman wa takriman, asatidz wal asatidzah, para pengurus juga seluruh jamaah masjid, bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Insyaallah. Beberapa bulan yang lalu saya diundang di Padang, Makassar, Bangka Belitung, terakhir di Masjid Istiqlal hadirin. Ketika saya mengisi kajian di sana dan tanya kabar jamaah, ternyata dijawabnya bukan hanya dengan ucapan hadirin, tapi juga dengan gerakan. Dan gerakannya cukup unik seperti ini. Alhamdulillah, sehat, bahagia, mantap, mantap, mantap. Ayah bisa? Bapak bisa? Bisa. Baik, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sehat. Ya, mantap, mantap. Saya maklum, harus diulangi beberapa kali. Ada yang nengok samping kanan, samping kiri, teman saya melakukan atau tidak. Kalau ayah, ada bundanya juga ternyata, masalah ya. Kalau ayah bunda pernah ke Jepang, ternyata di Jepang itu ada yang namanya kursus senyum hadirin. Kalau Rasulullah itu tabassam, saking penting-pentingnya senyum, ternyata ada polanya seperti ini. 2 senti ke kanan, 2 senti ke kiri, tahan 2 jam. Tahan 2 detik saja hadirin. Berikan senyuman yang terbaik karena Allah. Boleh ikuti gerakan saya hadirin. Ini mumpung masih subuh ya, olahraga sejenak. Alhamdulillah. Kurang kompak. Alhamdulillah. Sehat, bahagia, mantap, mantap, mantap. Masya Allah. Bisa mandiri? Bisa? Baik, terakhir, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah. Sehat, bahagia, mantap, mantap. Masya Allah. Takbir. Allahu Akbar. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menghimpun hati dan jiwa kita dalam keadaan takwa, yang telah menghimpun hati dan jiwa kita di haflah yang penuh keberkahan di dalamnya. Senantiasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan haflah ini Allah angkat sebagai raudhah min riyadil jannah, amin. Taman-taman surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana di sana Allah menyanjung-nyanjung nama hambanya dengan sanjungan kasih sayang, di mana di sana para malaikat turut memohonkan ampun untuk kita semua. Salam dan salam kepada baginda Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
uswah terbaik dalam berbagai aspek kehidupan. Baik aspeknya aqidiyah, aqidah, aspek abudiyah, aspek ibadah, aspek muamalah, dan aspek-aspek yang lainnya, termasuk aspek berkeluarga sekalipun. Kata Nabi, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Orang yang paling baik di antara kalian, kata Nabi, adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku, kata Nabi, adalah orang yang paling baik terhadap keluargaku. Pak, Bu, sehat Pak? Ini acara sampai jam 9 sampai jam 10 ini. Jam 12. Baik, bismillah. Di sini ternyata hadirin bukan hanya banyak malaikat saja, tapi di sini juga banyak syaitannya yang menggoda kita. Oleh karena itu kita akan sama-sama counter godaan setan, agar saat kajian tidak ada yang kantuk, tidak ada yang ngobrol, main handphone dan lain sebagainya. Ustaz boleh gak main handphone? Boleh, asal digunakan untuk catat materi dan dokumentasi, bukan untuk selfie. Bismillah karena Allah, boleh angkat satu tangan kanannya karena Allah. Baru kali ini ada kajian angkat tangan. Simpan di pundak sahabat yang paling kanan hadirin. Kanan, Masya Allah. Katanya pengen sedunia sesurga ya. Masya Allah. Sudah disimpan? Baik, karena Allah Pak, karena Allah. Saya berdoa, Bapak Ibu aminkan sambil pijit-pijit terus ya. Apalagi ini kajian sungguh hadirin, pasti banyak godaannya, betul tidak? Betul, karena Allah. Ini tempat Allah ya. Bismillah, kita lembutkan hati ya. Bismillah, kita mulai. Ya Allah, ya Allah. Aminkan hadirin. Belum dimulai sudah tidak konsentrasi. Ya Allah, mudah-mudahan sahabatku yang kupijit hal ini dipanjangkan umurnya, berkahkan rezekinya, berkahkan rumah tangganya, sedunia sesurga, bersama keluarga, dan ditambah banyak pula anak-anaknya. Usia 50 tahun ke atas biasanya protes, ditambah anak Ustaz, ditambah cucu kali. Yang punya amanah finansial, hutang piutang, mudah-mudahan selesai hutangnya, amin. Nah sekarang pergantian Pak, gantian. Dielus-elus sekarang Pak. Sabar, hutangmu akan selesai, amin. Sekarang peluk dulu kanan kirinya Pak. Peluk dulu kanan kirinya karena Allah Pak. Kanan kiri kuat. Iya benar. Iya benar. Itu mah Pak oyang-oyang bukan peluk. Kanan kiri dua. Jadi gini hadirin, Masya Allah ya. Kalau kita belajar sirah, ternyata ada yang namanya romantisme nabawiyah dan komunikasi nabawiyah. Begitu sahabat yang satu dengan sahabatnya yang lain itu romantis. Apalagi Rasulullah ketika berjumpa dengan sahabatnya sangat dirindukan dan romantis. Maka al-muslim akhul muslim, bahwa muslim yang satu adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Rasul itu tidak pernah kaku Pak. Kalau berjumpa menyapa dengan senyuman, makanya sangat dirindukan oleh sahabatnya. Oleh karena itu insya Allah nih, jamaah jika ingin sedunia sesurga, tebarkan senyum, tebarkan salam. Jangan sampai berjumpa gak saling menyapa apa, pura-pura gak kenal. Masya Allah, itu indahnya. Masya Allah, boleh Pak ke depan saja Pak, satu orang saja boleh. Ini namanya kajian interaktif Pak ya. Insya Allah tidak akan ada yang ngantuk di sini. Masya Allah, ada banyak prakteknya Pak di sini Pak. Ayo ya, Masya Allah. Masya Allah, kita akan contohkan nih sebelum kita nanti masuk surga bersama, amin. Kita bangun dulu baik di nanti rumahku surgaku, masjidku surgaku, lingkunganku surgaku. Dengan apa? Dengan romantisme dan komunikasi nabawiyah.
gemetar. Baik, kita akan contohkan sahabat Nabi berjumpa dengan sahabat Nabi yang lainnya. Bapak ingin jadi Sayyidina Umar atau Sayyidina Ali? Sayyidina Umar. Masya Allah ya. Baik, saya Sayyidina Ali. Ini contohnya. Kalau tidak potong videonya, ada Ustaz-Ustaz, aku Sayyidina Ali. Ini contoh saja. Baik Pak, silakan dari sebelah sini. Suatu ketika Sayyidina Ali berjumpa dengan Sayyidina Umar, baik saling menyapa. Baik, gak apa-apa pakai bahasa Indonesia saja, baik. Baik, silakan. Sini Pak. Baik, coba Pak. Kalau Bapak berjumpa dengan Sayyidina Ali atau dengan sahabat Bapak seperti apa ekspresinya? Masya Allah, ini masih kurang ini Pak. Ekspresinya. Ini masih di bawah Assalamualaikum. Gitu kan? Coba. Umar, Masya Allah, kurang Pak ya. Bapak itu nanti ini Masya Allah. Ini kalau ini dipraktekkan di jamaah masjid Pak, indah Pak. Ada yang datang baru masuk masjid sholat subuh, Masya Allah Ali, indah rasanya Pak. Maka Rasul itu kalau pelukan dada dengan dada menempel Pak. Hari ini kan banyak kasus LGBT, kasus homoseksual dan lain sebagainya, hingga akhirnya malu untuk memeluk saudaranya Pak. Oleh karena itu bismillahirrahmanirrahim hadirin, nanti jadi foldernya ya. Masya Allah, silakan Pak. Masya Allah Pak. Rindu sekali padamu Pak. Masya Allah. Sudah Pak. Nanti kajiannya habis ya. Masya Allah. Takbir. Allahu Akbar. Terima kasih Pak Umar. Siangan. Pak siapa namanya? Bapak Tuhan bukan Pak Umar ya? Umar. Masya Allah. Nah itu indahnya Islam hadirin. Maka jangan sampai kita kuat dalil-dalil, tetapi ternyata tidak dipraktekkan. Praktekkan hal-hal yang kecil ini untuk apa? Untuk membangun surga di dunia hingga nanti di surga bersama-sama. Amin. Amin. Ya hadirin, ini reminder bagi kita. Ternyata nanti ada dua golongan hamba. Yang pertama hamba yang berlarian di akhirat kelak. Berlarian, saling melarikan diri dari saudaranya Pak, dari keluarganya. Yang kedua, keluarga yang sesurga bersama-sama. Ini yang pertama, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Allah. Alkitab mentadabur ayat ini mengerikan sekali Pak. Ada seorang hamba Allah nanti yang lari dari saudaranya Pak, wa ummihi wa abi, dan lari dari ibu bapaknya, orang tuanya, wa sahibatihi wa bani, dari keluarga dan anak-anaknya nanti berlarian. Kenapa? Ketika Allah tampakkan api neraka yang begitu menyala, maka ada di antara mereka yang penting aku selamat ya Allah. Tidak apa-apa keluargaku masuk neraka ya Allah, suamiku masuk neraka, anakku masuk neraka, istriku masuk neraka, orang tuaku masuk neraka. Yang penting apa? Yang penting aku masuk surga Allah. Saking apa? Saking takut-takutnya dengan azab Allah. Itu mengerikan sekali. Kenapa bisa terjadi hal demikian? Karena saat di dunia mereka tidak membangun baiti jannati, rumahku surgaku. Mereka satu atap tapi tidak satu jiwa. Andai saja ada satu keluarga yang ternyata berbuat maksiat, tidak dinasehati. Hati-hati hadirin. Tapi ada nih hadirin yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Sedunia sesurga. Siapa hamba tersebut? Jannatu adn yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Ada satu keluarga ini indah hadirin, Pak Bu. Pengen masuk surga sekeluarga Pak, pengen.
Ini satu keluarga ini masuk surga bersama-sama. Min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Keluarganya, bapaknya, ibunya, pasangannya, dzurriyyahnya, keturunan-keturunannya semuanya masuk surga. Bahkan nanti disambut oleh para malaikat, hadirin, disambut oleh Allah. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad-dar. Tapi memang ada syaratnya. Yang pertama, al-haqna bi imanin. Apa Pak? Itu pokoknya al-haqna bi imanin. Satu keluarga tersebut membangun keimanan yang sempurna. Apalagi keimanan itu bukan diwariskan, dan iman itu tidak dapat diwariskan. Kadang ada seorang ayah yang solih, anaknya tidak beriman. Ada tidak? Ada Pak. Masya Allah, ayahnya seorang ustaz, seorang alim, anaknya ternyata keluar dari Islam, tidak beriman. Ada. Kenapa? Karena idkhalul iman ilal qaum, memasukkan cahaya iman ke dalam hati seseorang. Dalam bahasa peretingnya, bahasa kitanya, solih belum solihahnya anak-anak kita, keluarga kita adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena iman dan kesolihan itu adanya di hati. Sedangkan yang berkuasa membolak-balikan hati hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita nih Pak, seorang ayah, Allah, apalagi nanti kita bahas ayah yang soleh itu yang seperti apa, ayah yang beriman itu yang seperti apa. Karena syaratnya 3 ya. Setelah al-haqna bi imani, setelah semuanya beriman kepada Allah, maka syarat yang kedua, hadirkan di rumah itu pertama seorang ayah yang salih, yang kedua istri yang salihah, yang ketiga keturunan yang salihah. Kira-kira ini kita sudah soleh belum ya? Ibu sudah solehah belum? Sudah belum? Alhamdulillah. Dan kita tidak bisa mengatakan saya sudah soleh Ustaz sebelum kita identifikasi. Jangan-jangan sampai detik ini kita menjadi suami yang soleh Pak, merasa bahwa diri soleh itu baru perasaan kita. Pada kenyataannya yang tahu solehnya kita ternyata pasangan kita Pak. Yang tahu aib kita, pasangan kita dan Allah. Jadi kita cek Pak, silakan. Pertama, seorang istri yang solihah. Kira-kira seorang istri yang solihah itu yang seperti apa? Keinginan Bapak. Menurut Bapak, istri yang solihah itu seperti apa Pak? Assalamualaikum. Ada jamaahnya hadir? Biasa kalau kajian subuh itu Masya Allah ya, Masya Allah. Bu, ibu kan seorang perempuan, betul? Kira-kira seorang istri yang solihah itu yang seperti apa? Taat kepada suami Pak. Alhamdulillah. Betul? Yang pertama betul, qanitatun hafizatun lil ghaib. Kalau masih ada waktu kita akan bahasnya, bagaimana menjadi anak-anak kita, Masya Allah, agar anak-anak kita menjadi anak yang saleh. Baik, qanitatun hafizatun lil ghaib. Yang pertama, pasti dalam berbagai riwayat manapun, hadis manapun, wanita yang saleh identik dengan ketaatan kepada suami. Qanitatun hafizatun lil ghaib. Maka seorang istri yang taat kepada suami salah satunya merupakan wanita yang solihah. Kenapa demikian? Kata Nabi, hati-hati Bu, kata Nabi ini, hati-hati dengan suamimu. Fa inna ma huwa jannatuki wa naruki. Sesungguhnya suamimu adalah surgamu dan neraka. Jadi bukan hanya ipar itu adalah maut Pak. Ipar adalah maut, booming filmnya, betul? Tapi pesan Nabi sampaikan, fa inna ma huwa jannatuki wa naruki. Hati-hati dengan suamimu. Fa inna ma huwa jannatuki wa naruki. Sesungguhnya suamimu adalah surgamu dan nerakamu. Jadi Bu,
izin nanti Bu, seorang wanita yang solihah, insya Allah tahu Pak, menempatkan posisinya sebagai pelayan suami. Ustaz, pelayan suami, betul. Tugas Bunda melayani suami. Saya izin tanya, Wah, kalau nanti Bunda masuk surga nih, pengennya dengan suami yang sama atau ganti? Sama atau ganti, Bu? Oh, sama. Itu jawaban seorang istri. Saya ragu kalau saya nanya kepada seorang ayah. Pada para suami, anggap saja Pak tidak ada istri kita di sini, Pak ya. Baik Pak, jawab dengan jujur sesuai dengan hati Bapak masing-masing. Anggap saja tidak ada ibu-ibu di sini, Pak. Baik Pak. Sing tarik. Sing tarik. Pak, kalau nanti Bapak masuk surga, kira-kira inginnya dengan istri yang sama atau ganti? Sama Pro Plus. Ini belum kompak ya. Masih ada yang tengok samping kanan, samping kiri. Teman saya menjawab apa? Coba Pak bismillahkan karena Allah. Karena temanya ini sebenarnya sesurga. Inginnya Bapak dengan istri yang sama atau ganti? Sama. Takbir. Allahu Akbar. Sama di sini. Di luar beda lagi, tapi benar-benar insya Allah istiqomah. Tapi kalau yang ngajinya khatam Pak, selesai ngajinya, jawabannya bukan sama, betul, tapi nambah. Sama plus-plus. Betul, sama plus-plus. Bu dan Ibu tenang saja, nanti tidak akan cemburu. Kenapa demikian? Karena Allah berikan nanti sesuai dengan fitrahnya, kecenderungannya. Kalau seorang perempuan syahwatnya bukan ke laki-laki Pak, tapi syahwat perempuan lebih besar kepada apa? Harta, emas, berlian, kemewahan-kemewahan yang lainnya. Maka nanti ibu-ibu tidak diberikan bidadara Pak di surga. Tidak diberikan bidadara, tapi diberikan perhiasan yang mewah. Barangkali di dunia ibu tidak pernah punya anting 5 kilo pun. Betul, ada yang sekarang pakai anting 5 kilo. Oh tidak ada, paling gram-graman Pak, betul. Nanti jika pun ibu meminta, Allah kasih. Allah kasih, dan insya Allah ibu jadi ratunya bidadari, amin. Nah sedangkan laki-laki syahwatnya bukan ke harta, kecenderungannya bukan kepada harta, tapi kepada wanita. Jangankan sudah di surga, di dunia pun masih banyak yang kita nambah apa? Nambah anak, nambah istri Allah kan. Nah itu jadi nanti Allah berikan sesuai dengan kecenderungan masing-masing. Tapi kita berdoa kepada Allah, betul, karena temanya ini menarik, sedunia sesurga. Mudah-mudahan kita Allah himpun juga di surga bersama-sama keluarga, amin. Nah, yang pertama, hadirkan istri yang salihah. Ini mudah diucapkan Pak, tapi sulit sekali dipraktekkan, diaplikasikan, diimplementasikan. Kata Nabi, kenapa banyak wanita sahih hadisnya? Kenapa banyak wanita yang masuk neraka? Selain tidak bisa menutup aurat, yang sulit menutup aurat, auratnya terbuka. Ada satu lagi pesan Nabi. Karena seorang wanita itu tidak mau bersyukur atas rezeki yang Allah titipkan kepada suami untuk dirinya dan keluarganya. Seperti ini Pak, seperti kemarau 1 tahun, maka akan basah dengan hujan 1 kali, betul tidak? Nah, banyak perempuan Pak yang tidak bersyukur dan bilang seperti ini, suamiku 20 tahun rumah tangga bersamamu, tidak ada kebahagiaan sedikit pun untukku Allah. Baru salah sedikit Pak, padahal kita istri lagi cemburu, padahal kita bahagiain mati-matian Pak, Masya Allah ya. Kita kerja keras luar biasa untuk membahagiakan anak istri, tapi pada akhirnya seorang perempuan ada yang mengatakan seperti itu, tidak bahagia sedikit pun, padahal baru hari itu tidak bahagia karena cemburu. Nah, hati-hati kata Nabi, yang tidak mensyukuri hal demikian,
itu menjadi salah satu asbab penyebab perempuan masuk neraka. Oleh karena itu setiap malam ibu harusnya ditalk dulu, Pak. Bapak suka ditalk dengan istri, Pak? Ganti oli. Ibu suka TikTok kan dengan suami sebelum tidur? TikTok kan ibu Maya? Silakan. Setelah anak-anak tidur, maka seorang suami istri ini akan membangun chemistry di rumah, ya, agar masya Allah serumah dan sejiwa. Maka bangun itu hadirkan. Maka ibu wajib meminta, seharusnya semestinya meminta ridho kepada suami sebelum tidur. Kenapa demikian? Andai saja seorang perempuan tidur pulas, sedangkan suaminya tidak ridho, Pak. Malah kalau habisnya tidak ridho karena hajatnya tidak ditunaikan, Pak, ya? Atau tidak ridho dengan istrinya dan belum memaafkan kesalahan istrinya. Jika istrinya pun meninggal dunia, nauzubillah waliyatubillah, bisa jadi neraka tempatnya Allah. Bahkan malaikat melaknat sampai subuh. Oleh karena itu, maka kita sudah ngaji, sering ngaji, Pak, ya? Ahli pengajian, ahli taklim, maka kita harus betul-betul melapangkan hati kita untuk senantiasa memberikan pemaafan kepada istri kita. Karena walau bagaimanapun punten, hari ini wasilah surganya seorang perempuan ada di suami, hakikatnya ada di Allah Subhanahu wa ta'ala, Bu. Bahkan ada satu kisah menarik, Pak. Kisah menarik. Ada salah satu wanita salihah. Setiap kali ia akan tidur, maka ia menghampiri dulu suaminya. Menghampiri suaminya. Mendatangi suaminya dengan pakaian yang indah, wewangian luar biasa. Tapi ketika sudah sampai punten di hadapan suaminya, istri tersebut uniknya langsung menanggalkan pakaiannya. Tanpa tedeng alih-alih ditanggalkan pakaiannya, Pak. Sampai bilang wanita saya tersebut seperti ini, suamiku, apakah malam ini engkau ada keinginan hajat bersamaku atau tidak? Jika ada, mari kita tunaikan hari ini. Mumpung masih jam 8 malam hari, mumpung masih siang gitu. Kenapa? Karena di malam harinya aku akan mendekat dan mendekap Allah. Takbir. Ada sekarang seorang istri yang seperti itu, Pak? Jangan. Ibu suka seperti itu, Bu. Tanpa banyak basa-basi ditanggalkan pakaian ibu. Sayang, kata ibu, suami ibu mah tidak ditawarin juga. Allah, tidak apa-apa kalau sudah suami istri itu pahalanya besar, ya. Kadang-kadang yang punten, yang menyebabkan keretakan, yang pada akhirnya itu menyebabkan perselingkuhan. Hati-hati, karena seorang suami tidak mendapatkan hajatnya. Ibu kalau pengen betul-betul samawa, Bu, nih, suami itu perhatikan 3 aspek saja. Yang pertama, jaga pandangannya. Maksudnya apa? Ibu di rumah itu dandannya cantik, bukan hanya keundangan saja. Ustadz, suamiku tidak membelikan skincare misalnya. Tidak apa-apa kalau tidak mampu. Ternyata Khadijah itu menjadi wanita al-wadud yang paling lembut, yang paling cantik, bukan karena skincare akhirat, tapi karena skincare dunia. Bukan karena skincare dunia, tapi skincare akhirat. Apa skincare-nya Khadijah, Pak? Air wudhu. Air wudhu, apalagi sekarang ada skincare, Pak, ya. Air wudhu tambah skincare, Masya Allah, tambah cantik kenalan. Nah, maka jaga pandangan suami agar apa? Agar rumput tetangga tidak lebih hijau. Betul tidak, Pak? Karena kan ada setan namanya Dasim, Pak. Ini yang menggoda rumah tangga. Bahkan keberhasilan si Dasim ini ketika apa? Ketika berhasil memisahkan suami dan istri hingga bercerai. Hati-hati, namanya Dasim. Kalau perempuan Dasimah. Masya Allah. Menggoda sholat ada, yang menggoda sholat ada. Jadi setan itu Allah ciptakan banyak.
Setan itu sifatnya ya banyak. Ada dasi yang menggoda sholat, namanya siapa Pak? Namanya wallahu a'lam Ustaz. Khanzab al-khinzib, khanzab atau khinzib, sehingga sholat kita tidak khusyuk. Makanya kata Ibnu Qayyim al-Jauzi dalam kitab Shalah ya, boleh mengatakan nih, si khanzab ini, si setan ini sangat menyukai hati-hati yang bercabang, seperti menyukainya kupu-kupu terhadap bunga yang banyak tangkainya. Agar apa? Agar setan tersebut, kupu-kupu tersebut bisa hinggap di tangkai atau di cabang hati manapun. Nah itu nanti selesai masalahnya, mudah-mudahan di kajian berikutnya Pak. Tapi intinya Bu, yang pertama jaga pandangan suami. Yang kedua jaga perut suami. Paham maksudnya Bu? Paham? Berikan masakan terbaik hingga apa? Ketika ayah bekerja dimanapun, keluar dimanapun, rindu terhadap masakan istri. Walaupun memang istri tidak diwajibkan untuk masak ya. Kita yang diwajibkan untuk menyiapkan makanan Pak, mencuci pakaian kita. Tapi kita punya ini Pak ya, punya kalimat sakti gitu. Seorang istri harus taat kepada suami. Kalau kata suami, sayang, papa lapar. Nah, seorang perempuan wajib menyiapkan makanan untuk suaminya. Nah itu. Yang ketiga ini ya, jaga biologisnya, penuhi hajatnya. Jika ketiga ini dipenuhi hadirin, maka insya Allah rumput tetangga tidak lebih hijau daripada rumput di rumah. Alhamdulillah. Qanitatun hafidhatun lil ghaib. Yang kedua hafidhatun lil ghaib. Hari ini coba Pak bayangkan, suami gak ada di rumah, ada segelintir insya Allah. Kalau muslimah di sini ya, kalau majelis ta'lim yang suka bermajelis insya Allah tidak seperti itu. Banyak kok Pak yang open itu Pak, open BO tahu Pak? Suaminya lagi kerja, istrinya berdagang. Asbillah, bukan jualan yang halal tapi jualan yang haram. Asbillah, istrinya selingkuh, istrinya jual di rumah, semuanya itu tidak. Makanya Rasulullah tahu akhir zaman, tahu tantangannya, tahu fitnah zaman. Makanya Nabi sampaikan, Nabi Allah sampaikan, qanitatun hafidhatun lil ghaib. Yang ketiga ini terakhir. Yang ketiga, wanita yang salihah, wanita yang indah dipandang, idza nazarta ilaiha, yang ketika dilihat dipandang oleh suaminya itu menyenangkan dan menenangkan. Maka karakter wanita salihah ini yang menenangkan dan menyenangkan adanya di Khadijah. Masya Allah. Adakah di sini Khadijah Pak? Khadijah itu maka terkenal dengan Al-Wadud. Kalau Maryam terkenalnya dengan wanita yang paling suci. Wanita yang paling suci. Kalau Khadijah itu wanita yang paling lembut dan besar kasih sayangnya. Saking lembutnya Pak, Masya Allah, Rasul sedang punya persoalan, bertemu dengan Jibril alaihissalam, kaget Pak. Sampai di rumah masih kaget, gemeter. Baru menatap wajah Khadijah saja, maka setengah permasalahan dan kegelisahannya hilang. Praktek saja nanti Pak. Bapak misalkan pulang kerja, sedang punya persoalan di pekerjaan, sampai di rumah disambut oleh istri. Nah, kira-kira bertambah atau berkurang masalahnya Pak? Bertambah. Nah, kalau berkurang, ternyata alhamdulillah nih, karakter istri kita sudah seperti Khadijah. Belum sampai di sana, bukan hanya sampai di sana. Tapi akhirnya ketika Rasulullah diajak ke kamar, Zamilun bisa ditaki ya Khadijah, dipegang tangan Rasulullah, ya Habibi, duhai kekasihku. Lihat cara Khadijah menenangkan suaminya. Gak banyak diajak bicara ya, tidurkan, baringkan. Kalau bapak ibu silakan ambilkan air hangat, sampaikan, pegang tangan istrinya, tangan suaminya. Sayang, apa yang menimpamu? Engkau adalah hamba Allah yang begitu salih. Hamba Allah begitu mencintaimu. Tidak ada yang tidak mencintaimu.
ucapkan dalam hatimu ya Habibi bahwa aku istrimu Khadijah tidak akan pernah meninggalkanmu. Maka setelah Khadijah berkata seperti itu dengan otomatis seluruh kegelisahan Rasulullah itu hilang. Ibu suka seperti itu, Bu? Sabun. Bangun, Bu ya. Romantis menabawi ya, bangun. Maka tidaklah Rasulullah coba membangunnya. Tidaklah Rasulullah makan. Seringkali beliau itu suap-suapan dengan istrinya. Bapak suka nyuapin istri? Nah kita mah kadang-kadang gitu Pak ya. Kadang-kadang istri mau nyuapin suami dianggapnya lebay. Suami nyuapin istri dianggapnya lebay. Padahal itu sunnah Rasul. Sunnah Rasul yang remeh-temeh mungkin Pak. Tapi itu membangun chemistry. Ada yang praktek hadirin Pak. Saya praktekkan, saya punya program profesional namanya membangun keluarga surga bersamamu. Ya, itu biasanya di ballroom, ya. Itu biasanya couple Pak wajib hadir, ya istri dan suami dan istrinya. Nah, ketika seorang perempuan sudah ikut kajian bersama saya, ibu-ibu, saya sampaikan, Bu, coba suapin istri sekarang, suapin suami nanti ketika pulang, disiapkan makanan Pak. Bala-bala. Kireng. Kalau siapkan makanan terbaik hadirin ya. Kalau misalkan suaminya makanannya apa, siapkan Bu makanan terbaik. Disiapkan makanan terbaik Pak. Tempatnya yang alih-alih. Sayang, ibu-ibu curhat kepada saya, Ustaz, suamiku bukan bahagia, tapi kaget. Sampai-sampai jidat saya dipegang. Engkau sudah ikut kajian bersama Ustaz Azam, kok tambah seperti ini? Abu dan bahasa kasarnya, kok sekarang kok gila? Maksudnya itu gila. Kenapa bisa terjadi hal demikian? Kenapa kita sebut itu lebay? Kenapa? Karena mungkin dari awal pernikahan kita tidak membangun romantisme nabawiyah. Ayah Bunda, romantis itu tidak mengenal usia pernikahan. Baik usia pernikahan kita sudah senior, sudah lama Pak, atau masih seumur jagung, maka romantisme nabawiyah itu harus dijaga. Itu kenapa? Karena itu salah satu tumbuh menuju samawat. Bu ya, paham Bu? Karena ini kajiannya hanya 1 jam, jadi saya poin-poinnya saja Pak ya. Intinya saja. Yang kedua, nah sekarang giliran Bapak, Pak. Hadirkan di rumah itu suami yang solih. Maka suami yang solih itu yang pertama punya tanggung jawab besar. Tadi Ustaz Imam, Masya Allah ya, itu indah. Qu anfusakum wa ahlikum. Nah, tugas kita nih Pak berat Pak. Kalau Bapak ini mentadaburi ayat ini, setiap malam kita nangis Pak. Kata Allah, jaga dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Coba bayangkan Pak, bayangkan hadirin ya. Menjaga diri kita sendiri saja untuk terhindar dari neraka, untuk menginjakkan kaki di surga, itu berat. Berat Pak. Apalagi kita harus menggenggam tangan istri kita, anak-anak kita, keluarga sampai masuk ke surga. Berarti apa? Berat. Allah karim. Makanya mesti khawatir ya. Suami masih khawatir, Masya Allah. Kenapa? Karena dosanya berapa? Qu anfusakum wa ahlikum nar. Menjaga diri kita dan keluarga kita dari siksa api neraka itu yang pertama. Kenapa? Karena ar-rijal qawwamuna 'alan nisa, bahwa adalah seorang laki-laki pemimpin bagi perempuan, suami pemimpin bagi istri-istrinya. Itu maka kiwam atau kiwama itu Pak tugas ataupun sifat yang melekat pada suami yang saleh. Sifat tugas yang melekat pada suami yang saleh. Yang pertama kiwam, yang pertama adalah jaga dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Penting sekali. Yang kedua, ini penting juga.
Tafaqahu qabla an tusawwaru aw tasudu. Nah, yang kedua Pak. Betul. Janganlah engkau menikah atau menjadi pemimpin sebelum engkau menjadi orang yang faqih. Kata ulama. Tafaqahu qabla an tasudu aw tusawwadu. Maka sebelum kita menikah, kita betul-betul harus memahami ilmu-ilmunya. Ilmu fikihnya, ilmu hadisnya, terutama ilmu fikih Pak. Kan dalam rumah tangga banyak membahas tentang fikihnya, betul tidak Pak? Betul, nanti seorang istri itu wajib nanyanya kepada suami. Pak, sayang, ini darah haid atau darah bukan haid ya? Itu penting. Pak, ini darah apa? Pak, warnanya seperti ini. Maka seorang suami itu wajib bisa menjawab. Tapi kalau suami tidak bisa menjawab, maka seorang istri diwajibkan oleh Allah untuk thalabul ilmi, bukan hanya kepada suami tapi di luar rumah. Makanya sekarang kan banyak majelis taklim rata-rata ibu-ibu, betul tidak Pak? Betul, kalau kajian subuh bapak-bapak. Nah, kenapa? Karena di rumah kita tidak memiliki ilmu yang sempurna. Seorang istri wajib mencari ilmu di luar rumah. Tafaqahu qabla an tusawwaru aw tasulu. Ini yang ketiga, yang paling penting Pak. Ini Pak yang mengerikan. Seorang suami tugasnya pastikan bahwa rezeki yang dihadirkan di rumah itu adalah rezeki yang halal. Ini berat Pak. Jangankan yang haram, yang halal juga dihisab. Jangankan harta yang halal, jangankan harta yang haram, harta yang halal juga pasti ditanya oleh Allah. Dari mana engkau mendapatkannya? Bagaimana cara engkau mendapatkannya? Setelah diolahnya, bagaimana cara engkau mengolahnya? Berat tidak Pak? Berat. Makanya ada satu dosa yang sulit diampunkan oleh Allah. Walaupun diampunkan oleh Allah, tapi butuh effort Pak. Butuh kerja keras untuk mendapatkan ampunan Allah. Salah satunya adalah dosa dari harta atau makanan dan minuman yang haram. Kenapa demikian? Ini rahasia Pak. Jika ada makanan dan minuman yang haram masuk ke dalam tubuh dan itu menjadi daging, maka dipastikan daging yang tumbuh dari makanan dan minuman yang haram itu jadi bahan bakar api neraka. Bukan hanya batu tadi disampaikan ya, tadi ketika jadi imam, Masya Allah istilahnya. Bukan hanya batu saja nanti yang jadi bahan bakar api neraka hadirin. Tapi ternyata daging yang tumbuh dari makanan dan minuman haram pasti jadikan bahan bakar api neraka. Makanya istri Solihah bilang seperti ini ketika suami akan berangkat kerja, Pak. Sayang, aku dan anak-anakku siap rela menahan lapar 1, 2, sampai 3 hari. Bahkan siap mati kelaparan daripada aku mendapati harta yang haram yang masuk ke dalam tubuhku. Apakah engkau mampu menyaksikan kami, berkenan menyaksikan kami itu masuk neraka karena makanan yang haram? Berat tidak Pak? Berat. Saya tanya, bagaimana nih cara meminta ampun terhadap makanan dan minuman yang haram yang masuk ke dalam tubuh dan ternyata itu menjadi daging Pak? Sedangkan sampai detik ini belum ada alat yang bisa mengidentifikasi di mana letak daging yang tumbuh dari barang yang haram, makanan yang haram. Ada tidak Pak? Tidak ya? Tidak. Kalau masalah kolesterol ada alatnya, betul kan? Asam urat, cancer dan lain sebagainya ada alatnya. Tapi sampai detik ini belum ada alat Pak yang mampu mendeteksi, mengidentifikasi di mana letak daging yang tumbuh dari makanan dan minuman yang haram. Bagaimana caranya kita mendapatkan ampunan Allah sehingga dagingnya ini hilang dalam tubuh kita? Ada yang tahu jawabannya Pak? Gimana cara tawatnya Pak?
Assalamualaikum. Oh, apa? Betul itu. Salah satunya taubatnya adalah berhenti, Pak ya. Bertobat kepada Allah, kemudian berhenti dan berjanji tidak melakukan hal demikian lagi. Itu diterima taubatnya, diterima. Persoalannya dagingnya masih ada dalam tubuh. Gimana cara menghilangkannya, Pak? Puasa. Takbir. Betul, Pak. Itu yang dinamakan the secret of fasting. Itu rahasia dari puasa. Kenapa? Maka kata Imam An-Nawawi mengatakan seperti ini. Ada dosa yang namanya dosa haram. Itu bisa diampunkan dengan cara banyak berpuasa. Maka kenapa Allah hadirkan Ramadan di tengah-tengah kita? Agar apa? Agar Allah mengampunkan seluruh dosa-dosa kita termasuk yang haram, Pak. Maka Bapak Ibu nih kalau nanti datang bulan Ramadan ataupun yang suka puasa Senin Kamis, Ayyamul Bid atau puasa Daud, maka jangan lupa minta kepada Allah. Ya Allah, jika ada daging yang tumbuh dari makanan dan minuman yang haram yang ada dalam tubuh ini Allah, maka berkah wasilah puasa ini tolong keluarkan ya Allah. Ternyata secara medis ini sudah diteliti hadirin, sudah diteliti bukan hanya calon-calon cancer saja, Pak ya. Di sini nanti bakal ada, Pak ya, yang menjadi indikasi akan menjadi penyakit kanker dan sebagainya dengan puasa maka dihilangkan, dibersihkan ya. Bukan hanya itu, tapi ternyata saat kita berpuasa tubuh itu bakal memproses. Kalau ada makanan yang diproses itu makanan, betul tidak? Makanan. Tapi kalau tidak ada makanan dalam tubuh karena kita sedang berpuasa, yang diproses kita berdoa, mudah-mudahan lemak ya atau daging yang tumbuh dari makanan dan minuman yang haram yang Allah keluarkan lewat pori-pori menjadi keringat. Indah tidak, Pak? Indah. Makanya sebenarnya, Pak, dari setiap kegiatan ibadah kita pasti ada ibrahnya, Pak. Al-Quran itu Masya Allah bisa dilogikakan. Logis Al-Quran itu. Sekarang sudah 60-70% insya Allah ya, sudah logis. Al-Quran itu Masya Allah ya. Maka seluruh yang kita dapat hari ini, karya-karya manusia yang kita dapat hari ini, seluruhnya berasal dari ilmu, science knowledge-nya dari Al-Quran. Takbir. Itu, Pak, berat tidak, Pak? Berat tugas kita itu ya. Untuk membangun keluarga surga itu berat. Tapi kita perlahan, Pak, perlahan bismillah, kita taklim sama-sama, Pak ya. Kita pastikan bahwa rezeki yang kita bawa ke rumah adalah rezeki yang halal. Insya Allah jika itu Allah mudahkan nanti ya, berusaha membimbing istri kita, memaafkan istri kita, pasangan kita, bertutur kata dan sebagainya insya Allah. Baik, masih ada waktu sejenak lagi. Nih yang ketiga, nih baru hadirkan anak-anak yang salih. Maka yang ketiga nih ya, setelah keluarganya beriman, salih, yang ketiganya adalah hadirkan anak-anak yang salih yang menjadi ahlul Quran, penghafal Quran. Ahlul Quran itu ada 4, bukan hanya penghafal Quran saja. Yang pertama tilawatul Quran, rajin membaca Al-Quran, kasratu qiraatihi bila malal. Bahkan sampai beliau itu banyak membaca Al-Quran tanpa rasa lelah. Imam Syafi'i mengatakan disebut ahlul Quran minimal satu hari 8 atau 10 lembar. Kalau Quran kecil itu 8 lembar, Quran besar 10 lembar, maksudnya 1 juz kalau sekarang, Pak ya. Disebut ahlul Quran. Bahkan Imam Syafi'i kalau datang bulan Ramadan itu sampai 60 kali khatam Al-Quran, Pak. Ada yang pernah 1 kali khatam, dua kali Al-Quran, ada 1 hari? Ada Pak? Tidak, tapi minimal apa? 1 juz. Kasratu qiraatihi bila malam. Yang kedua ahlul Quran, yang kedua adalah yang pertama qiraah, yang kedua tilawah. Tilawah itu bukan hanya membaca saja. Kalau membaca itu qiraah. Tilawah itu mentadaburi isi Al-Quran.
Karena tidak mungkin Al-Quran jadi pedoman, hadirin, jika kita tidak tahu apa yang jadi pedoman. Kita membaca ayat-ayatnya tapi tidak tahu apa yang kita baca. Agar menjadi pedoman kehidupan, maka pastikan kita pun tilawah mentadaburi isi Al-Quran. Yang ketiga, yang ketiga baru apa Al-Quran? Hafizul Quran, hafizah. Apa Al-Quran? Yang keempat, ini akhlaknya akhlak Al-Quran. Jadi ada 4 ahlul Quran itu. Yang paling utama yang terakhir, manusia berakhlak Al-Quran. Siapa? Rasulullah. Kana khuluquhul Quran. Bahwa Rasul itu akhlaknya Al-Quran. Jika keempat ini hadir dalam diri anak-anak kita, maka disebut sebagai ahlul Quran. Kenapa? Karena ada yang menghafal Al-Quran tapi akhlaknya tidak Al-Quran. Betul tidak? Ini kawan saya, ini bukan ghibah, saya tidak sebutkan namanya, itu ibrah saja Pak. Beliau sekarang, dulu saya jadi juri Pak ya. Juri untuk program Quran dulu. Itu ada sahabat saya menghampiri saya, beliau sudah hafiz. Tapi sayang sekali Pak, saya tanya gimana sekarang? Oh, karena pergaulannya Pak, akhlaknya tidak Al-Quran, habis hafalannya Pak. Habis. Allah. Bahkan ada sebagian yang nauzubillah, sudah hafal Al-Quran, ternyata lingkungannya tidak baik Pak. Masih terjerumus ke dalam pergaulan bebas Pak. Narkoba, narkotika, ada akhlaknya yang merit by accident. Nah itu fondasinya adalah akhlaknya Al-Quran. Nah, jika ada anak-anak yang menghafal Al-Quran, ini jaminan Allah. Nanti ketika ayah bunda, Masya Allah, berbondong-bondong masuk surga, wasilah anak penghafal Al-Quran tadi, sampai nanti sebelum berjumpa dengan Allah, malaikat sampai berdoa seperti ini Pak Bu. Allahumma halli, ya Allah, jangan dulu masukkan ke surga hamba-hamba Allah ini Pak. Ada anaknya nanti Pak hadirin. Kita bayangkan dulu saja Pak ya. Bu, bayangkan dulu saja. Ini ada anak kita, ada suami kita Bu, ada istri kita Pak, ada orang tua kita, di belakang kita ada keluarga-keluarga kita Pak. Al-Quran nanti jadi pemimpin di surga Pak Allah. Sebelum masuk surga bersama-sama, maka malaikat berkata, Allahumma halli, ya Allah tunggu dulu, berikan dulu penghormatan kepada mereka Ahlul Quran Pak. Apa kata Allah? Baiklah, fayul basu ilaihi tajul karamah. Maka apa kata Allah? Silakan malaikat berikan mahkota kepada mereka, diberikan kepada anaknya, disampaikan kepada orang tuanya. Ayah bunda pernah membayangkan tidak Pak? Nanti di surga diberikan mahkota oleh anak-anaknya. Pernah membayangkan tidak? Sembari malaikat berjajar menyambut, Allah menyambutnya, salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Wahai hamba-hamba yang saleh, yang telah bersabar di dunia, saat yang lainnya sibuk scroll TikTok, media sosial, Instagram dan sebagainya, check out dan sebagainya, ternyata engkau disibukkan untuk tilawah, untuk qiraah, menghafal Al-Quran. Maka apa kata Allah? Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Silakan nikmati surga yang aku janjikan kepadamu. Alhamdulillah. Itu pas syaratnya. Banyak tidak? Banyak, tapi diantaranya itu. Jika itu sudah dihimpun di keluarga kita, maka insya Allah kita mampu membangun keluarga sedunia sesurga. Amin ya Allah ya Rabbal. Pertanyaannya, Ustaz, gimana cara didiknya? Gimana cara didik anak-anak kita supaya saleh? Tugas kita dalam mendidik anak hanya 2 saja hadirin. Saya tahu ini sudah paham semua, pura-pura tidak tahu saja Pak. Yang pertama, ad-dilalah, yang kedua al-irsyad. Jadi tugas kita dalam mendidik anak hanya 2, ad-dilalah wal irsyad. Ada dalam buku saya, nanti dibaca Pak ya, karena tidak akan mungkin bisa disampaikan seluruhnya hari ini ya. Ad-dilalah wal irsyad. Tugas kita dalam mendidik anak hanya 2. Yang pertama, ad-dilalah, memberikan petunjuk-petunjuk kebaikan, knowledge-nya, sayangnya Pak. Sayang, salih,
ini tata cara sholat yang baik dan benar. Sayang, ini cara baca Fatihah yang benar. Oh, ini sifatul hurufnya kurang. Misalkan ya, sayang, ini cara berpuasa yang baik dan benar. Solid, nah ini sampaikan Pak. Tapi tidak cukup demikian. Kalau itu kita bisa mampu insya Allah. Tapi yang kedua, wal irsyad, membimbingnya Pak, pola pengasuhannya, tarbiyahnya, itu Pak. Itu yang beratnya Pak. Adzan berkumandang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Malah anaknya yang ngajak bapaknya pergi ke masjid. Pak, jangan nonton Persib terus Pak, jangan nonton timnas terus Pak. Ayo sudah salat asar. Kata bapaknya, sebentar lagi nanti babak kedua. Ibunya sama, Bu, mari sholat di mihrab berjamaah sama Dinda. Kata ibunya, sebentar nih, ini lagi 7-7. Cekotan dulu Bu. Allah kirim. Hati-hati ya. Wal irsyad, bimbingannya. Kenapa? Nanti Allah akan bertanya kepada kita. Allah tidak bertanya kenapa anakmu belum soleh, tapi Allah bertanya bagaimana caramu di dunia mendidik anak-anakmu agar soleh. Kenapa? Tadi sudah saya sampaikan. Karena idkhalul iman ilal qalb, memasukkan cahaya iman ke dalam hati seseorang. Bahasa artinya solih belum solihahnya anak-anak kita adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bismillah, mulai hari ini Pak, maka Nabi Ibrahim alaihissalam itu indah Pak. Para ulama yang solih itu indah Pak, menyiapkan anak-anaknya nih, siapkan guru terbaik untuk anak-anak kita. Selain kita jadi gurunya, siapkan juga guru terbaik di luar untuk anak-anak kita. Al-jar qoblad dar, pastikan pendidikannya juga baik. Kalau kita mencari rumah, ini kata Nabi Ibrahim alaihissalam, kalau kita mencari rumah, mencari tempat tinggal Pak, ataupun mencari sekolah pendidikan untuk anak-anak kita, al-jar qoblad dar, lihat dulu Pak tetangganya, bukan dulu rumahnya. Kadang-kadang kita lihat dulu rumahnya, bukan tetangganya. Rumahnya keren, gak dilihat tetangga sekitarnya, gak dilihat. Padahal al-jar qoblad dar, lihat dulu tetangganya. Kalau di sekolah bukan bangunannya dulu Pak, tapi lihat dulu gurunya siapa, yang mendidiknya siapa, pola pengajarannya seperti apa. Lihat dulu itu qoblad dar, itu yang diamanahkan oleh para nabi ya. Jadi itu tugas kita dalam mendidik anak hanya 2 saja, ad-dilalah wal irsyad. Sedangkan tarbiyahnya ada 4. Ini sampai jam berapa Pak ya? Bebas. Oh, 5 menit lagi. Baik, 5 menit lagi. Apa ya? Juga kan selesai kalau satu buku saya bedah ya Pak. Kalau ada waktu lain misalnya ya. Baik. Nah, sedangkan tarbiyahnya ada 4. Ada berapa hadirin? Ada 4. Nah, saya sampaikan dulu saja Pak, nanti baca di buku ya. Yang pertama, tarbiyatul aulad bil wuddi, mendidik anak dengan kelembutan. Ya. Bil wuddi dengan kasih sayang. Yang kedua, bil lutfi, dengan kelembutan. Yang ketiga, bis sabri, dengan kesabaran. Yang keempat, bil qudwah, dengan keteladanan. Ada uswah, ada qudwah, saya gak akan jelaskan, itu panjang ya. Bil qudwah, dengan keteladanan. Qudwah itu terbagi 3 ya, ada qudwah akhlak, ada qudwah ubudiyah, keteladanan akhlak, keteladanan ibadah, dan keteladanan iman dan tauhid ya. Jadi itu yang mesti kita terapkan di rumah untuk anak-anak kita. Tadi untuk awal bil wuddi, ternyata Allah kali Rasul itu lintalahum wasyawirhum fil amri lintalahum. Kata, jika engkau ini tidak lemah lembut, maka aku akan ditinggalkan, kata Allah. Maka Rasul termasuk orang yang berkasih sayang dan lemah lembut Pak. Sering, bahkan dalam surah katakan nih, Rasul itu saking Masya Allah ya, saking lemah lembut Pak, saking berkasih sayang terhadap anak dan cucu-cucunya, Hasan dan Husain sering diajak main kuda-kudaan di pelataran Masjid Nabawi. Siapa yang menjadi saksinya? Saksinya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ya Rasulullah, dalam bahasa kita ini Pak, ya Rasul, lebih cepat lagi ya Rasul. Masya Allah, Masya Allah. Semua sahabat-sahabat melihat Rasul sedang main kuda-kudaan. Itu kalau kita kan Agustusan Pak ya,
Habis selesai gitu dilihat oleh masyarakat, dan Rasul itu, ya Rasul, ya Hasan dan Husain, tidak pernah kali. Bahkan di saat itu Rasul berkasih sayang, saya sampaikan pagi. Tapi sering kali ketika Hasan dan Husain mandi, Pak, sabarnya luar biasa. Namanya juga anak-anak, Pak. Anak-anak kalau mandi, Pak, mau dikasih handuk atau digantikan pakaian pasti lari-lari, betul tidak? Rasul saking indahnya akhlaknya, Pak, sabar gak? Jangan lari-larian, Bapak capek. Enggak. Begini, Pak, ini Hasan dan Husain, Pak. Sini saya, sini. Oh, Allah. Ditangkapnya Hasan dan Husain. Ketika sholat pun Allah. Kadang-kadang Hasan dan Husain naik ke pundak Rasulullah SAW. Rasul tidak marah. Kadang-kadang ada anak-anak di masjid lari-larian, kita marahi. Mari hati-hati, jika ada anak-anak pergi ke masjid, jangan dimarahi. Nama juga anak-anak, tapi dikondisikan. Jangan sampai anak-anak dari kecil sudah benci dengan namanya masjid. Ini yang berbahaya. Bagaimana kita melahirkan generasi emas 2045, Pak? Bagaimana kita melahirkan generasi penerus kita, Pak? Andai saja tidak ada remaja yang mau datang ke masjid. Coba Pak, di sini suku berjamaah, berapa remajanya, Pak? Lumayan, Pak. Ada yang belum nikah sekarang, Pak? Ada belum nikah lagi, Bapak, Pak? Masya Allah ya. Masya Allah. Nih, saking berkasih sayangnya suatu ketika, 1 menit lagi, Pak ya. Ada Aqram bin Habis. Aqram bin Habis, sahabat Nabi. Lihat Nabi lagi meluk Hasan dan Husain, lagi nyium. Aqram bin Habis tiba-tiba pede seperti ini. Ya Rasul, aku nih punya anak 10. Dari kecil sampai sekarang belum pernah aku cium dan peluk anakku. Dikiranya mau dikatakan hebat kau. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah? Ya sahabatku, man la yarham la yurham. Sesiapa yang tidak berkasih sayang, maka tidak pantas mendapatkan kasih sayang juga. Intinya apa? Sesiapa yang tidak menyayangi anak-anak kita, maka tidak pantas mendapatkan kasih sayang. Farjatul aulad bil qudwah yang terakhir, silakan berikan keteladanan terbaik. Sesering diundang untuk parenting bersama Komnas Perlindungan Anak. Jadi saya rata-rata isinya memang di Jabodetabek. Nah, bulan-bulan ini Allah takdirkan saya untuk hadir di Bandung juga, Pak. Kalau saya rata-rata di Jabodetabek, Pak, di Jakarta, Bandung, tapi kemudian sekarang saya sudah pindah ke Bandung. Di sini sudah berada di Bandung, jadi berkesempatan untuk hadir di Bandung dan alhamdulillah hampir semua majelis taklim masjid itu menerima, Pak. Mudah-mudahan kita bisa bersilaturahim kembali, Pak. Kita bersyiar, insya Allah karena Allah SWT. Nah, talibatul awal bil qudwah, kedua iman, Pak. Kedua iman, walaupun kita tidak mengucapkan iman dalam hati anak, tapi kita bisa menjadi wasilah penguat iman anak-anak kita. Bisa menjadi wasilah petunjuk-petunjuk kepada anak kita. Hati-hati, anak-anak kuatkan dulu tauhidnya. Anak-anak sebelum keluar negeri kuatkan dulu. Silakan nanti keluar negeri, kuliah dimanapun, Pak ya. Kuliah di Amerika, kuliah apapun silakan. Karena zaman Rasulullah pun tidak semuanya jadi ulama. Yang jadi ulama terhitung, Pak. Salah satunya Ali bin Abi Thalib. Ada yang jadi pengusaha, silakan. Seperti siapa pengusaha? Abdurrahman bin Auf. Betul ya? Jadi ulamanya Sayyidina Ali. Ada yang menjadi panglima perang terbaik, pemanah terbaik, semuanya terbaik. Bahkan dan sini dikatakan Rasulullah itu mampu menghadirkan 2000 sahabat Nabi berkapasitas pemimpin kelas dunia. Maka di sini jadikan pusat, Pak ya. Masjid ini bukan hanya pusat tolabul ilmi nantinya, Pak, tapi pusat membangun peradaban. Karena dalam sejarah manapun Rasulullah itu pasti membangun peradaban dimulai dari masjid. Sebelum dari masjid, dimulai dari rumahnya masing-masing. Madrasatul ula. Ini belum selesai, Pak, masih banyak. Apalagi di karantinanya, Pak ya. Masya Allah, jangan sampai marah kepada anak, membentak anak. Kenapa sih kita sering marah dan membentak anak? Angkat tangannya, Pak, yang pernah marah kepada istri, Pak. Yang tidak angkat tangan bukan pernah tapi sering. Bu, angkat tangan yang pernah marah kepada suami, Bu. Semua marah semua ini.
Angkat tangannya bismillah. Ini akhir, Pak. Angkat tangannya yang pernah marah kepada anak. Semuanya. 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 Saya tanya terakhir. Kenapa kita marah kepada anak coba? Oh hilah, masya Allah, alim sekali ya, Ustaz. Tapi tiap hari. Tapi kita tiap kan hari. kadang hilaf juga, iman kita kadang naik, kadang turun, tepatnya salah dan lupa. Masya Allah, hilaf betul. Tapi kenapa kita sampai hilaf? Karena kita manusia betul. Kenapa kita marah selain karena hilaf? Iya, hilaf karena digoda setan, Pak ya. Karena marahnya karena untuk pendidikan. Jadi marah itu boleh, Pak ya? Boleh tidak? Boleh tidak? Gimana? Ibu-ibunya boleh, bapak-bapaknya tidak. Bapak-bapaknya boleh, ibu-ibunya tidak. Marah dengan tegas benar tidak? Ini. Nih. Ini saya lagi marah atau lagi tegas? Nah, ini lagi marah atau lagi tegas? Ini gimana caranya Pak membedakannya? Lebih lembut. Lebih lembut. Ibu hati-hati tentang intonasi, ada pengalaman loh. Nah, masalah aksen itu, betul. Aksen itu ternyata itu tergantung tempat kita dilahirkan dan di mana kita dibesarkan. Betul tidak? Betul. Kalau saya orang Sunda, Pak, walaupun tidak ditanya tidak apa-apa. Masya Allah saya. Tapi kebanyakan di Jakarta. Nah, saya kan orang Sunda didiknya dengan lembut, Pak. Betul. Lingi kara rompong mangga. Masya Allah padamang gitu ya. Tiba-tiba saya diundang keluar Sunda itu sampai di bandara, tiba-tiba bilang gini, Ustaz, sudah sampai ke sini Ustaz. Itu sudah siapkan saya tempat, makan dulu Ustaz. Saya ngobrol Sunda ini lagi nyambut saya, marahin saya. Kalau kita gak belajar kinship, ya kekerabatan, maka kita tidak akan paham. Jadi kita tidak bisa membedakan. Memang betul gini Pak, marah itu ada dua. Ada yang diperbolehkan, kata Bapak betul. Ada yang tidak diperbolehkan. Marah yang diperbolehkan salah satunya kurhun. Misalkan gini, Bapak lagi duduk di sini, Ibu duduk di sini, ternyata di rumah meninggalkan anak-anak. Sebelum sampai di sini rumah sudah dirapikan, sudah indah, sudah wangi Pak anak-anak. Usianya masih 3 tahun sedang belajar abata. Yang usianya 5 tahun sedang belajar Iqra ya, ataupun belajar Al-Quran. Sampai di rumah kita pulang Pak, harapannya rumah masih rapi, anak-anak masih belajar, betul? Apa yang ternyata sampai di rumah pas kita buka pintu, ternyata rumah kita sudah seperti kapal pecah. Ini curhatan sudah pernah mengalami. Nah, apa ekspresi pertama Bapak Ibu? Tarik nafas. Apa yang disampaikan kata-katanya atau kalimatnya? Tunggu Pak. Luar biasa Bapak ya. Masya Allah. Kalimat apa yang pertama kali diucapkan kira-kira? Istighfar. Nah, jangan kita perhatikan. Maka ulama bagi agar mudah ya. Yang pertama ada yang namanya kurhun. Kurhun ini seperti ini. Assalamualaikum nak, ibu bapak pulang. Pas dibuka pintu sudah berantakan kapal bejat. Maka ekspresinya seperti ini. Astagfirullahaladzim. Istighfar. Kurhun boleh tidak? Boleh. Asal apa? Tadi suaranya tinggi tapi hatinya tenang. Persoalannya bisa tidak hati kita tenang. Yang kedua syuktun terakhir. Syuktun itu kata ulama sampai gigi gemetar. Saking menahan amarahnya gigi gemetar. Astagfirullahaladzim. Gemes itu Pak. Betul, gemes nih, sampai gigi gemetar. Itu boleh tidak? Boleh. Yang tidak boleh itu ghadbun wala'natun. Tadi marah sejadi-jadinya, hatinya pun terbawa marah Pak.
walakatun sambil melaknat. Astagfirullah. Cabok. Kepret. Aduh. Ini gimana? Terus dicabok dikepret lah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Ini kompor gas jadi ada di rumah. Astagfirullahaladzim, yang tembok dinding dicurat-curat. Nah, itu sampai mata melopot kan, mau keluar, rahang ini semakin ketarik Pak. Masya Allah. Kemudian bibir agak banyak ke depan. Makanya luar biasa, wajah memerah sampai walaknatun. Ini yang bahaya Pak dalam pendidikan. Dasar kau. Kita akui saja Pak, sekarang kita jamaah masjid, ahli masjid Pak. Hijrah kita Pak. Dulu kita mesti suka-suka lagu seperti itu Pak. Masya Allah. Dasar kau anak gak tahu malu. Misalkan jadi dasar kau anak. Ini keluar nggak mic-nya? Keluar tidak mic atau di dalam saja? Di dalam aja. Oh aman ya? Aman. Baik. Dasar kau anak bodoh, anak gak tahu malu. Yang terakhir yang hati-hati. Dasar kau anak siapa sih kamu? Kadang-kadang kalau sudah marah seperti itu, ibu itu tiba-tiba anaknya lari ke ini kayaknya. Ayah, sebenarnya aku anak siapa? Betul, hati-hati. Ini namanya teori labeling, Pak. Pelabelan anak. Ya, ketika anak terus kami disebutkan anak bodoh sampai 20 tahun disebut anak bodoh, bisa jadi di usia 20 tahun anak kita benar-benar bodoh. Gak tahu malu. Kenapa? Karena ada tempelan. Yang kedua dalam ilmu Islamnya, Pak, Islamic terapinya nih, bisa jadi bukan hanya doa-doa yang baik-baik saja yang Allah kabulkan. Bayangkan kalau pada saat itu sedang ada malaikat yang mengaminkan ucapan bapak atau ibu, diaminkan oleh malaikat, dikabulkan oleh Allah. Ngeri tidak Pak? Ngeri. Makanya harus kayak Syekh Sudes, ibunya Syekh Sudes. Anaknya itu Pak masih, ini kok jadi panjang ya? 20 menit, ya sudah 1 menit lagi Pak ya. Jadi panjang, bapak-bapak itu masih betah tidak ada protes juga. Nanti protesnya di luar ya. Terakhir. Sudes ini masih kecil, masih haram Pak. Kecil 3 tahun ya. Sama kayak anak kita belum ngerti Pak 2 tahun. Ngambil vaksin, ibunya sudah nyiapin makanan mentah Pak. Diambil vaksin sudah siap makanan. Dipastikan. Kata ibu Sudes, ibu sudah nyiapin ini dari pagi untuk tamu ibu. Kalau dikasih pasir gak mungkin bisa dihidangkan Sudes. Coba lihat ucapan terakhirnya. Dasar kau imam Masjidil Haram. Indah tidak? Setiap marah imam Masjidil Haram diijabah doanya oleh Allah SWT. Maka Syekh Sudes telah mengatakan seperti ini. Bisa jadi saya jadi imam Masjidil Haram karena setiap kali ibundaku marah kepadaku, yang terucap bukan kata-kata kotor, kata-kata kasar, tapi doa terbaik. Dasar kau imam Masjidil Haram. Bisa dirubah Pak? Bisa? Ibu bisa? Astagfirullahaladzim, Presiden. Itu doa orang tua. Astagfirullahaladzim, jadi direktur, komisaris direktur, profesor. Silakan, itu tergantung doa ibu apa? Oh bisa. Ini soalnya lain Pak. Masya Allah. Itu gambarannya Pak ya, parenting itu. Kenapa Ustaz kita masih marah-marah sebelum sampaikan? Karena ekspektasi kita tentang anak kurang tepat. Kita mengingat, coba anak itu dicipta untuk membahagiakan atau menyedihkan? Untuk memudahkan atau menyulitkan? Bukan. Itu jawaban orang tua pasti seperti itu. Membahagiakan dan memudahkan. Padahal jika kita bedah Al-Quran, ternyata anak itu dicipta dari 2 sisi. Sisi pertama, sisi positif, membahagiakannya Pak.
Sisi yang kedua, sisi negatif. Bukan negatif, kalau saya lebih nyaman membahasnya sisi kewaspadaan. Yang pertama sisi kebahagiaan, yang kedua sisi kewaspadaan. Bahagianya apa? Qurrata ayun, zina, al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya, anugerah keturunan Rabbi Habib ladu kadzuriyatan thayyibin innaka sami'un du'a. Itu indah-indahnya bahagia-bahagia. Nah, kita hanya menginginkan anak kita seperti itu saja, Pak. Pokoknya anak saya harus soleh. Ketika anak kita belum soleh, akhirnya kita marah. Ekspektasi kita, rumah kita masih bersih, anak-anak lagi ngapal Al-Quran, ternyata tidak sesuai ekspektasi kita. Padahal yang kedua kata Allah, anak kita kewaspadaannya bisa jadi anak kita menjadi, kata Ustaz tadi saat jadi imam, aduwallakum. Anak kita bisa menjadi musuh bagi kalian orang tuanya. Wal fitnah, anak juga bisa menjadi ujian. Kalau itu sudah diucapkan dalam hati kita, ya Allah, saya terima yang baiknya dari anak, saya terima yang kurang baiknya jadi dari anak. Saat anak ternyata tidak sesuai ekspektasi, maka tadi ada terjadi sabar. Allah sedang menguji saya sebagai orang tua. Jika sudah seperti itu, coba baca kita di bukunya ya. Maka Bapak selesai baca buku ini di halaman bab kedua, ketiga. Bab pertama orang tua baca bab pertama itu rata-rata nangis, Pak. Kalau nggak nangis minimal sedih ya. Yang kedua, bab ketiga, maka Bapak insya Allah ya, kalau dipraktekkan tidak lagi marah-marah lagi terhadap anak, karena mindsetnya sudah diperbaiki. Nanti ekspresinya akan seperti ini. Sampai di rumah berantakan, assalamualaikum, nah ayah pulang, ibu pulang, itu sudah berantakan, ekspresinya seperti ini. Masya Allah sayang, anak ayah, anak bunda. Masya Allah, ini lihat Abi, lihat anak kita sudah besar, sudah bisa bawa kompor gas ke rumah. Ini memang hebat, kuat anak bunda. Masya Allah, ini pipinya ada gambar-gambar. Bang Ipin pasti sama si kakak ya, pakai lipstick bunda. Masya Allah, lihat itu, Masya Allah, indah sekali ya. Temboknya sekarang jadi ada gambar-gambar gunung, gambar-gambar robotan. Anak muda memang hebat. Sini belum bunda, I love you so much. Ada yang ekspresinya seperti itu, ada? Angkat tangannya yang ingin coba seperti itu. Si bapak pakai sekarang deh, Ustaz anak lagi. Tapi Pak, nanti akan terlihat nih, akan terlihat bapak yang dirindukan dan tidak dirindukan. Cek saja, kalau kita dirindukan, ekspresinya seperti ini. Bapaknya sampai di rumah, anaknya ada di rumah, pulang kerja misalkan. Nah, bapak pulang, Abi pulang. Kalau anaknya seperti ini, oh, bapak pulang ya, Abi pulangnya sudah, itu tidak dirindukan. Tapi yang dirindukan seperti ini, saya Abi pulang. Ini anaknya luar biasa. Umi, Abi pulang, Abi. Zoom ke pangkuannya. Kalau masih TK, Pak. Kalau sudah mahasiswa. Pertanyaan waktu anak kita kecil sudah gitu, Pak. Gimana ibu jadi saksi dulu? Alhamdulillah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Karena waktu sudah singkat sekali, kita izin tutup dengan doa sama-sama. Kesimpulannya, kita berharap kepada Allah SWT, mudah-mudahan Allah himpun kita bukan hanya di dunia, tapi sampai di surga. Amin. Terakhir saya informasikan, gak boleh ada muamalah di dalam masjid. Saya informasikan saja, saya alhamdulillah Allah karuniakan tadi sesuai dengan MC sampaikan, saya menulis beberapa karya buku, Pak. Dan buku ini hanya diambil ketika saya ngisi kajian, ngisi pelatihan dan seminar saja. Gak saya jual di toko buku, Pak. Agar yang mendapatkan buku ini yang pernah bertatap muka saja bersama saya, ya, itu agar lebih terbangun chemistry-nya. Yang pertama, buku Melangitkan Impian. Ini sudah saya launchingkan di UBB, Pak, Universitas Bangka Belitung dulu.
Ya, ketika usia saya masih usia mahasiswa Pak, saya sering diundang untuk isi training Pak dulu. Nah saya sampaikan ini di UI, di UPI, di UIN, di Unpad dulu. Saya juga lulusan Unpad ya, Pajajaran Bandung di sini. Ini cocok untuk anak-anak kita karena coba problematik anak kita. Bayangkan sekarang gadget, game online, video online, itu tidak Pak? Pada akhirnya bullying, ngeri sekali. Ada yang kedua, buku rahasia kelezatan salat khusyuk. Nah ini buku favorit emak-emak, majelis taklim dan bapak-bapak. Ustaz, apalagi artinya kita tinggal menunggu kematian? Betul tidak? Apa nanti kita jadi bekal terbaik itu tidak lain adalah salat kita, ya. Jika salat yang baik, maka akan baik seluruh amalnya. Jika salatnya buruk, maka buruk seluruh amalnya. Dan yang bisa pertama kali juga salat. Maka perbaiki salat kita ya bunda ya. Baik yang ketiga, yang terakhir, amazing Quranic parenting yang kita bahas hari ini. Ya, ini baru satu bab saja. Ini ada 39 pembahasan, gak mungkin selesai. Ya, jadi silahkan sisanya dibaca di rumah. Niatkan ya Allah, saya ingin benar-benar menjadi ayah dan ibu terbaik hingga nanti mampu mendidik anak dengan didikan terbaik. Karena nanti aku pasti bertanggung kepada anak-anak baik. Nanti kalau bapak ibu menempatkan buku ini, punya buku ini, silahkan nanti meninggal dunia diwariskan untuk anak-anaknya. Itu akan menjadi ilmu yang bermanfaat. Jariah, ilmu yang mengalir pahalanya bukan kepada saya saja yang menulis, tapi kepada ayah bunda yang membaca, mengamalkan, dan anak-anak nanti yang mengamalkan. Dan pengen buku ini gratis hadirin? Ada yang pengen buku ini gratis? Ada? Angkat tangannya. Takbir. Ini yang pertama ya. Yang pertama saya gratiskan satu saja. Kan yang pertama. Takbir. Sami-sami Pak. Yang lainnya silakan Pak ya. Yang lainnya ada di bazar buku, silakan niatkan karena Allah. Ustaz, harganya jangan tanya ke saya, tanya ke tim saja di sana, tapi jangan di sini, harus di luar masjid. Alhamdulillah. Nah, kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa singkat saja karena sudah waktu duha, waktu syuruk. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad wa sallim amin ya rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan syakiri, hamdan na'imin, hamdan ghafir wa hamdan mazidan. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhika 'azimi sultani. Allahumma qina dhunubana wa walidina wal marhum kama rabbawna shighara. Wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal amwat. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka Allahu la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lana. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamda la ilaha illa antal mannan badi'us samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum an taqdi hawaijana fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-'afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata fi dinina wa dunyana wa ahlina wa amwalina. Allahumma astur 'awratina wa amin dawatina wa warzuqna taubatan nasuha qabla al-maut. Allahumma faqihna fid din wa 'ilma at-ta'wil. 'allimna min ladunka 'ilman nasiru bihi kamilina fil mahya wal mamat. Rabbi hab li min as-salihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun. Wassalamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.